Tentang pejuang perempuan Aceh. Memang Aceh dulu sangatlah hebat. Mulai dari perempuan hingga para pria, orang Aceh berjiwa pemberani. Namun semua itu hanya dulu bukan sekarang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menyajikan tentang satu kisah dari perempuan Aceh yang dinobatkan sebagai pahlawan yang pemberani pernah menantang 18 orang pasukan Belanda. Siapa dia? Simaklah video ini sampai selesai. Pocut di Bihewe yang gagah berani pernah menantang 18 marsos Belanda. Dia hanya bersenjata rencong dan pedang, nasibnya memang tragis namun dihormati oleh penjajah setelahnya. Pocut di Bihewe, pejuang perempuan Aceh, menjadi buron Belanda setelah menggerakkan sejumlah penyerangan kepada pasukan marsos di wilayah Padang Tiji, PD masa perang kolonial. Dia terus dicari dan hendak ditangkap tapi selalu lolos. Perempuan ini bernama asli Pocut Meurah Intan. Kata Pocut menunjukkan ia keturunan bangsawan, sementara kata Bihewe merupakan nama daerah tempat tinggalnya. Pocut anak perempuan dari bangsawan Ulu Balang, Bihewe kini. Bihewe secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidi, di masa Kesultanan Aceh. Bihewe masuk dalam wilayah Sago Mukim di Aceh Besar, sampai suatu ketika. Awal tahun 1900 Pocut terpergok seorang diri dengan 18 orang pasukan marsose di jalanan kawasan Padang Tiji Pidi. Tapi Pocut tak lari, bermodal pedang dan rencongnya malah nekat menyerang anggota patroli yang dipimpin Letnan Tanjung Feldman. Jikalau sudah begini, biarlah saya mati, teriak Pocut di Bihewe. Pocut mengayunkan pedangnya hingga mengenai beberapa marsose. Ia sendiri kena sabetan pedang di kepala dan bahunya. Urat keningnya juga putus, tubuhnya rebah bersimbah darah. Pocut di Bihewe sekarat. Seorang marsose meminta izin pada komandannya, Feldman, untuk menembak mati Pocut di Bihewe. Ia ingin mengakhiri penderitaan perempuan tersebut, tapi Feldman membentak bahwa hanya itu. Ia membungkuk mengulurkan tangannya, mencoba membantu. Namun Pocut di Bihewe meludahi muka Feldman. Jangan kau pegang aku, kafir celaka, hardiknya. Mendapat perlakuan seperti itu, Feldman dan pasukannya meninggalkan Pocut di Bihewe yang berlumuran darah seorang diri. Ia beranggapan biarlah perempuan itu meninggal sendiri di hadapan bangsanya. Namun anggapan Feldman meleset. Ketika ia dan pasukannya kembali patroli dari Sigli ke Padang Tiji beberapa minggu kemudian, ia mendengar Pocut bukan saja masih hidup, tapi berencana menyerang kembali pasukan Belanda bersama para pejuang di wilayah Bihewe. Feldman kemudian menuju kediaman Pocut di Bihewe bersama pasukannya. Tapi kali ini bukan untuk menyerang. Ia membawa seorang dokter untuk mengobati Pocut. Namun, beliau tetap menolak diobati. Ia tak mau tubuhnya dipegang kafir Belanda. Lebih baik aku mati daripada disentuh kafir, katanya. Berita itu kemudian sampai kepada Kolonel Skewer, seorang opsir yang pernah berjaya merebut Puri Cakra Negara di Lombok. Ia khusus datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, ke Aceh untuk bertemu dan memberi penghormatan kepada Pocut di Bihewe. Sampai di Aceh, berangkatlah Skewer bersama Feldman dan pasukan pengawalnya ke kediaman Pocut di Bihewe. Skewer berdiri di sisi Pocut di Bihewe yang masih terbaring sakit. Ia mengangkat tabik, menghormati Pocut. Skewer mengambil sikap sebagai seorang prajurit. Ia mengangkat tabik tanda hormat, dengan meletakkan ujung jari-jarinya di topi petnya. Kemudian berkata pada Feldman yang paham bahasa Aceh, katakan bahwa saya sangat kagum padanya. Feldman pun menerjemahkan apa yang dikatakan Skewer terhadap Pocut. Perempuan itu tersenyum. Kaphe ini boleh juga, katanya. Hari-hari selanjutnya Pocut di Bihewe terus diawasi. Belanda tak ingin perempuan pemberani itu kembali menggerakkan perlawanan. Setelah sembuh, ia dipenjara di Kutaraja, Banda Aceh, bersama seorang putranya, Tuanku Budiman. Sementara putranya yang satu lagi, Tuanku Nurdin, terus menggerakkan perang gerilya untuk meredakan perlawanan rakyat serta menghilangkan pengaruhnya. Pocut di Bihewe kemudian diasingkan ke Blora melalui surat keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 24, tanggal 6 Mei tahun 1905. Srikandi Aceh itu meninggal di tempat pengasingannya pada 19 September tahun 1937. Belanda menyebut Pocut di Bihewe sebagai heldhaftig, perempuan yang gagah berani. Nah sahabat Islamic Power, itulah secuil kisah tentang kehebatan perempuan Aceh tempo dulu. Mereka rela mengorbankan segalanya demi bangsa dan agama. Sekarang mari kita tanyakan pada perempuan Aceh sekarang, apa yang telah mereka korbankan demi agama Islam dan negara kita.